Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Gani dari kelas 8 Strive. Langsung saja kita ke intinya. Bab 1, yaitu teks berita. Apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang berisi peristiwa terkini atau aktual. Berita berbentuk laporan atas kejadian. Di mana saja sih kita bisa lihat berita? Berita kita dapat jumpai di berbagai media seperti surat kabar atau koran, TV, radio, internet, majalah, dan sebagainya. Apa saja sih unsur-unsur berita? Yang saya bahas kali ini adalah unsur adik Simba, bukan 5W 1H. Apa itu adik Simba? Adik Simba adalah singkatan dari apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Saya akan berikan satu contoh dengan unsur siapa. Seorang anak bernama Ale ditemukan di rumah neneknya setelah hilang 2 minggu. Lanjut, apa yang harus kita lakukan ketika menerima informasi? Bila kita mendengar kabar atau berita, jangan langsung mudah percaya begitu saja ya. Tetapi kita harus memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Kita lanjut lagi, langkah apa yang harus dilakukan untuk menyimpulkan berita? Nah, di sini saya akan kasih tahu 2 step, yaitu menyimak berita dan menentukan unsur adik Simba, dan yang kedua adalah menyimpulkan berdasarkan adik Simba. Apa itu struktur teks berita? Jadi di struktur teks berita itu ada 3, yaitu orientasi seperti PT Jasa Marga kembali melakukan pekerjaan perbaikan dan penguatan jembatan di 2 lajur tol Jogorawi mulai Minggu 15 November 2020. Dan selanjutnya peristiwa seperti pelaksanaan perbaikan ini dilakukan pada 2 lokasi, pertama di jembatan kilometer 09 plus 308 lajur 2 arah Bogor. Dan sumber berita seperti Jakarta, kompas.com. Kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu iklan, slogan, dan poster. Apa itu iklan? Iklan adalah segala bentuk pesan promosi benda seperti barang, jasa, produk jadi, dan ide yang disampaikan melalui media dengan biaya sponsor dan ditunjukkan kepada sebagian besar masyarakat. Ciri-ciri iklan yang benar adalah 1. Informatif, 2. Komunikatif, 3. Menarik, 4. Dan singkat dan padat. Apa itu slogan? Slogan adalah moto atau frasa yang dipakai pada konteks politik, komersial, agama, dan lainnya sebagai ekspresi sebuah ide atau tujuan yang mudah diingat. Ini saya akan beri satu contoh seperti yang gambar di kanan ini. Kami hanya menjual sesuatu yang halal. Jadi di situ ada slogan, yaitu kami hanya menjual sesuatu yang halal. Lanjut, apa itu poster? Poster adalah karya seni atau desain grafis yang membuat komposisi gambar atau huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil. Pengaplikasiannya dengan ditempel di dinding atau permukaan datar lainnya. Apa perbedaan dari ketiga tersebut? Iklan memadukan unsur gambar dengan kata-kata, gerak, dan suara, serta ditemukan di media massa, sedangkan slogan mengutamakan unsur-unsur kata, dan poster mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata. Apa saja sih unsur-unsur pembentuk iklan, slogan, dan poster? Unsur pembentuk iklan adalah teks persuasif yang menghadirkan perpaduan gambar dengan kata-kata, gerak, dan suara. Sedangkan slogan adalah teks persuasif yang memprioritaskan untuk unsur kata-kata. Dan poster adalah teks persuasif yang memprioritaskan gambar dan kata-kata yang panjang. Apa sih fungsi iklan, slogan, poster? Secara umum, iklan, slogan, poster sebagai media untuk membujuk dan mendorong orang untuk membeli produknya atau melakukan sesuatu. Contohnya, mari kita sama-sama buang sampah pada tempatnya. Kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu teks puisi. Apa itu teks puisi? Puisi adalah suatu seni tertulis. Puisi merupakan karya sastra seorang dalam menyampaikan pesan melalui diksi dan pola tertulis.
Apa saja sih unsur lahir puisi? Yang pertama ada diksi. Diksi dalam puisi adalah pilihan kata yang digunakan dalam sebuah puisi yang dapat mewakili tema puisi tersebut. Jadi, diksi dalam puisi menggunakan kata yang khas yang menggambarkan isi puisi tersebut. Selanjutnya ada tipografi. Tipografi disebut juga sebagai ukiran bentuk, ialah susunan baris-baris atau bait-bait suatu puisi. Termasuk ke dalam tipografi ialah penggunaan huruf-huruf untuk menuliskan kata-kata suatu puisi seperti kita ketahui dalam menuliskan kata-katanya. Setiap penyair memiliki kegemaran sendiri-sendiri, ada yang selalu menuliskan semua katanya dengan huruf kecil semua, ada pula yang selalu menggunakan huruf besar pada setiap permulaan kalimat atau baris baru puisinya. Juga dalam menggunakan tanda-tanda baca, ada yang seluruh puisinya tanpa menggunakan sebuah tanda baca pun. Tetapi ada pula yang dengan setia menggunakan tanda baca. Selanjutnya ada rima. Menurut KBBI, rima adalah pengulangan nada yang berselang baik dalam sajak atau di akhir puisi di dekatnya. Singkatnya, rima adalah pengulangan bunyi dalam kata-kata atau suku kata yang terkandung dalam sebuah puisi. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa yaitu cara bagaimana pengarang puisi mengungkapkan isi pemikiran lewat bahasa-bahasa yang khas dalam uraian puisinya, sehingga dapat menimbulkan kesan tertentu. Selanjutnya ada imaji. Imaji dalam puisi untuk memberikan gambaran yang jelas, untuk menimbulkan suasana yang khusus, untuk membuat hidup gambaran dalam pikiran dan penginderaan, dan juga untuk menarik perhatian. Penyair menggunakan gambaran-gambaran angan atau pikiran di samping alat kepuitisan yang lain. Selanjutnya ada kata konkret. Kata konkret adalah salah satu cara memahami sebuah puisi, memahami diksi atau pilihan kata yang terdapat dalam puisi tersebut. Kata konkret adalah pilihan kata yang mewakili sebuah makna wujud, makna fisik, dan makna yang sesuai dengan konteks puisinya. Puisi itu yang seperti apa sih? Nah, saya akan berikan satu contoh puisi yang saya sudah cantumkan di slide ini. Guru, kaulah yang berjasa mendidik kami, kau yang membantu kami dalam belajar, dan kau yang selalu mengajari kami untuk meraih cita-cita. Oh iya, sebelumnya mohon maaf kalau saya kurang berekspresi dalam membaca puisi ini, karena saya belum terlalu bisa untuk mengekspresikan puisi. Selanjutnya, apa sih jenis-jenis puisi? Nah, jenis-jenis puisi itu yang saya cantumkan di sini ada 7, yaitu mantra, pantun, syair, karmina, gurindam, talibu, sloka. Apa sih unsur-unsur batin? Apa sih unsur-unsur batin puisi? Yang pertama ada tema. Tema berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi sema adalah unsur utama pada puisi. Yang kedua ada rasa. Rasa atau feeling pada puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Yang ketiga ada nada. Nada atau suasana pada puisi adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Yang terakhir ada amanat. Amanat atau tujuan merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Apa saja sih yang harus kita perhatikan saat membaca puisi? Yang pertama ada ketepatan ekspresi. Kedua, gerak anggota tubuh. Ketiga, kejelasan artikulasi. Keempat, warna suara yang dimiliki. 5, irama puisi. Dan yang terakhir, intonasi. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Apa itu buku fiksi dan non-fiksi? Buku non-fiksi adalah buku yang berisi cerita yang benar-benar terjadi atau berlangsung, atau berisi tentang ilmu pengetahuan. Buku ini ditulis dengan memaparkan fakta sesuai kenyataan. Sedangkan fiksi yaitu buku yang berisi cerita-cerita yang dibuat penulis atau khayalan. Apa saja sih buku fiksi dan non-fiksi? Nah, yang saya cantumkan di sini ada 2 jenis buku, yaitu untuk non-fiksinya ada ensiklopedi, biografi. Untuk fiksinya dongeng dan cerita anak. Apa sih perbedaan sinopsis dan indeks? Indeks adalah daftar kata atau istilah penting, sedangkan sinopsis ringkasan atau garis besar naskah. Nah, yang kedua, apa perbedaan indeks dan glosarium? Glosarium adalah semua makna atau arti kata yang dapat kita lihat di indeks.
sedangkan indeks adalah daftar kata atau istilah penting. Apa itu kata pengantar dan apa fungsinya? Nah, kata pengantar adalah ucapan rasa, syukur, terima kasih, dan sambutan dari penulis kepada karya tulis yang sudah dibikinnya. Fungsinya sebagai membantu pembaca untuk konten atau deskripsi dalam karya ilmiah. Apa itu daftar isi dan apa fungsinya? Daftar isi adalah peta halaman atau daftar bab. Daftar isi adalah peta halaman atau daftar bab pada buku. Fungsinya dapat membantu pembaca mencari judul bab atau halaman yang ingin dibaca. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam penelitian. Fungsinya adalah untuk menginformasikan kepada pembaca jika karya tulis merupakan hasil kutipan dari berbagai sumber. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau suaranya kurang jelas atau ngomongnya kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.